Shalom saudara-saudara semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita dan minggu ini kita akan melihat pada kitab Mika dengan subtemanya karakter Tuhan. Apa yang kita mau sampaikan ataupun apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, yuk kita lihat aja. Dan sebelumnya kita lihat dulu beberapa fakta tentang kitab Mika. Satu, Mika itu hidup di zaman tiga raja yang span waktunya 55 tahun, bukan berarti umur Mika 55 tahun, tetapi dia ada disebutkan di dalam kerajaan Yotam, Ahaz, Hizkia, saudara. Dan Mika ini paralel di zaman Nabi Hosea, Amos, dan Yesaya, saudara-saudari ya. Jadi sebelum pembuangan orang Israel ke Babel. Arti nama Mika itu sendiri adalah siapakah Allah seperti engkau, seperti Yehowa ya. Kemudian yang salah satu yang terkenal dalam kitab Mika adalah dia menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem, dan juga ada juga bagian yang menubuatkan tentang Yesus lahir di kandang domba, saudara-saudari ya. Dan itu dinubuatkan 700 tahun sebelum terjadi. Bagaimana itu bisa dikatakan Alkitab itu buatan manusia kalau hal-hal seperti ini disampaikan tentu bukan dari manusia ya, tapi dari Tuhan sendiri. Dan Mika juga disebut oleh Yeremia dalam Yeremia 26 ayat 17-19, karena mereka menyampaikan pesan yang sama, yaitu bahwa bangsa Israel atau Israel akan jatuh, saudara, ya, karena dosa-dosa dan keadaan mereka. Nah, kalau begitu apa yang menjadi masalah di keadaan zaman Mika saat itu? Bersama masalah mereka adalah masalah berhala, dan ini ada di dalam Mika 1 ayat 7. Anda melihat di situ Tuhan mengumpamakan menyembah berhala itu seperti perzinaan, persundalan, saudara-saudari ya. Kemudian yang kedua adalah masalah ketidakadilan. Bagaimana di dalam pasal 2, Mika pasal 2 itu, saudara, itu orang-orang yang memiliki kekuasaan itulah yang mempermainkan keadilan. Mereka melakukan sesuatu untuk kekuasaan mereka saja. Ya, dan ini terus terjadi juga sampai saat ini. Dalam Mika 3 bicara tentang penyesatan. Masalah mereka adalah begitu banyaknya penyesatan, dan bahkan nabi-nabi mereka sendiri pun melakukan penyesatan. Dan kemudian di dalam Mika pasal 3 ayat 11, itu bukan hanya kepala atau pemerintahan ya memutuskan hukum karena suap, ini ya, korupsi, saudara-saudari, ya, para imamnya juga mengajar dengan bayaran dan menenung karena uang. Jadi kalau dikasih uang, mereka akan memperkatakan yang baik, gitu kira-kira ya. Terus kemudian di Mika 7 ayat 6 itu disampaikan masalah yang lainnya adalah masalah perpecahan dalam keluarga, saudari. Ya, di situ disebut anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, ini bukan tentang hanya spesifik laki-laki lawan ayah, bukan, tetapi ini menunjukkan perpecahan di keluarga. Saudara-saudari, masalah ini ternyata masih berlangsung sampai saat ini pula. Entah kita yang mengalami ketidakadilan, entah kita yang mengalami penyesatan, entah kita yang mengalami keadaan-keadaan yang gak enak, ataupun juga tanpa kita sadari, kita sendiri yang melakukan. Mungkin dengan bentuk yang lain, kita melakukan berhala kita lain. Sekarang mungkin berhala kita adalah ya hobi kita, media sosial yang gak pernah lepas, sehingga sungguh kita patokannya medsos, apa yang dikatakan medsos, sehingga firman Tuhan bukan lagi yang utama, bukan lagi yang memegang fondasi buat kehidupan kita, tapi apa yang dikatakan medsos, pandangan-pandangan medsos, saudari. Nah, itu suatu keberhalaan juga, ya. Dan whatever it is, apapun juga, entah dilakukan oleh orang lain, entah keadaan yang tidak ideal maupun dilakukan oleh kita, tapi di sini memperlihatkan kita hidup di dalam keadaan kondisi yang tidak sempurna, dan kita hidup dengan orang-orang yang tidak sempurna, termasuk kita. Sebab itulah, inilah yang menjadi masalah. Inilah yang membuat kehidupan kita ini menderita, saudari. Benar kan? Ya. Tetapi kalau pada zaman itu, kalau kita berhubungan dengan kitab Mika ini, Tuhan
melihat ini akibat pemberontakan dan pengkhianatan kepada Tuhan. Ya, itu kita bisa lihat dalam Mika 6 pas ayat 3. Umatku, ini kata Tuhan, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Jadi dengan kata lain, umatku, kenapa engkau berontak? Kenapa engkau mengkhianati aku? Apa yang aku lakukan? Ya, ya, lihat apa yang telah kulelahkan. Jadi bahkan Tuhan sudah pas ayat 4-nya dan ayat 5-nya Tuhan kasih unjuk bahwa dialah yang membebaskan orang Israel, membawa Israel keluar dari Mesir. Dialah juga yang membuat kutuk menjadi berkat. Ketika Bileam mau mengatakan kutuk, dia ubah jadi berkat. Jadi kenapa kamu sekarang berbalik? Ya, itu pada zaman Mika, saudara-saudari. Tetapi intinya adalah keadaan ini terjadi karena manusia kita ini sudah hidup di keadaan yang tidak sempurna dan juga orang-orang yang telah jatuh yang tidak sempurna. Itulah sebabnya kita mengalami masalah. Tetapi di dalam Mika itu dikasih unjuk. Inilah indahnya firman Tuhan. Firman Tuhan kasih unjuk masalahnya apa? Dia kasih unjuk akibatnya. Dan akhirnya dia kasih unjuk solusinya. Sekarang kita ngelihat akibatnya. Akibatnya di dalam Mika pasal 1 sudah dikasih unjuk. Misal pasal 1 ayat 3 dan sampai 5, Mika sudah menyampaikan pesan tentang hukuman Tuhan. Penghakiman Tuhan, saudara-saudari. Amin. Ya. Nah, pelanggaran-pelanggaran itu akan membawa konsekuensi. Dan kaum Israel, baik yang di utara Israel maupun yang di selatan Yehuda, itu nggak lepas dari penghukuman Tuhan. Dan itu terjadi akhirnya bangsa dari kerajaan Israel yang di utara dan selatan pun dikuasai oleh Syria dan akhirnya Babel dan akhirnya mereka dibuang, saudara-saudari. Ya. Dan itu Tuhan sudah peringati begitu lama. Jadi Tuhan itu memberikan waktu begitu panjang untuk umatnya bertobat. Tetapi memang kita perjanjian lama memperlihatkan usaha manusia nggak akan mampu untuk menolong mereka. Kita butuh juru selamat. Ya. Jadi banyak sekali perjanjian lama memperlihatkan bahwa apa yang ditaruh, apa beban ataupun juga kewajiban yang ditaruh kepada manusia tidak akan bisa dilakukan sempurna, sehingga kita butuh juru selamat, saudari. Nah, di dalam Mika 1 ayat 10 kemudian, ini ada sesuatu yang indah saya mau kasih unjuk bahwa inilah akibat, salah satu akibatnya dari kehidupan kita di orang yang gak sempurna, saudari. Di keadaan yang gak sempurna, dengan berhubungan dengan orang yang gak sempurna. Dalam Mika 1 dikatakan, di Gad artinya tangis. Ya. Maksudnya tangis ini, di Israel ada kota-kota yang di tempat di mana Anda, di kota-kota kelegaan, saudara. Di situ Anda boleh menangis. Orang-orang yang sedih menangis datang ke situ. Tetapi dikatakan di Gad, tempat di mana Anda boleh menangis untuk mendapat kelegaan. Jangan sampaikan berita, jangan sesekali menangis. Ironis bukan? Namanya Gad, tapi nggak boleh nangis. Terus gulingkan dirimu dalam debu di Bet Elfra. Bet itu rumah ataupun kota. Elfra itu artinya debu. Masa di tempat kota yang banyak debu disuruh gulingkan? Harusnya kita menghindar dari debu. Tapi disuruh. Ironis bukan? Safir, penduduk Safir. Safir itu artinya cantik, indah. Gitu ya. Dengan telanjang dan malu. Berkemas dengan telanjang dan malu. Artinya aib, saudara. Harusnya kan kita bangga dengan keindahan, tapi jadi aib. Ironis bukan? Kemudian penduduk kata Sanaan nggak berani keluar. Sana itu artinya pawai, berpawai. Orang berpawai pasti keluar. Ya. Terus Bet Hazel, Bet itu kota ataupun rumah. Kota tegak, kota berdiri tegak. Menghalangi engkau tetap berdiri. Ironis bukan, saudara? Dan seterusnya Anda bisa ngelihat di situ keironisan. Jadi artinya Tuhan mau sampaikan, ataupun firman Tuhan mau sampaikan, akibat dari keadaan tadi kita hidupnya nggak sempurna, kita hidup dengan orang yang tidak sempurna, saudara, akan terjadi ironis, tragedi. Itu yang dilihat dunia, saudara. Penyebabnya adalah sesungguhnya awalnya adalah pemberontakan, pengkhianatan kepada Tuhan. Diawali dalam Adam dan Hawa. Tetapi puji Tuhan, kita sudah mendapatkan solusinya. Pada zaman Mika belum, baru bayangan doang. Makanya disebutkanlah kelahiran juru selamat di kota Bethlehem. Mereka baru dapat gambaran, tetapi kita dapat pemenuhan. Ya, saudara-saudari.
Kita hidup di zaman yang solusi sudah disediakan dan sudah terjadi. Amin. Dan inilah solusi Tuhan, saudari. Kita lihat kembali kepada kitab Mika, ya, karena ini menjadi bayangan kitab Mika. Dikatakan solusi Tuhan dengan keadaan yang nggak sempurna, berhubungan dengan orang-orang nggak sempurna, termasuk kita. Maka Tuhan katakan dalam Mika 6 ayat 8, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Ya, saudara-saudari, saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu hidup. Anda bisa baca lalu dibukakan, disingkapkan, bisa berbeda dari waktu ke waktu, hal bacaannya sama. Itu maknanya. Dan apa yang disingkapkan di sini pun juga punya tujuan, sehingga enggak selalu sama dengan apa yang pernah Anda disingkapkan. Nah, itulah saya melihat ataupun Tuhan menaruh kayak begini, saudara. Tuhan nggak suruh untuk kupas tentang berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Ya, Anda tahu itu, tetapi intinya daripada semua itu adalah karakter ilahi, saudara. Karakter ilahi. Adil, mencintai kesetiaan, hidup rendah hati itu ada dan mulai di dalam. Itu harus menjadi karakter kita, saudara. Amin ya. Dan kalau Anda tahu, ya, kita sebelum memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu jadi maksudnya kita hidup di dalam zaman sesudah Yesus bangkit, saudara. Jadi dalam kebangkitan Tuhan Yesus ini, Yesus bangkit, dia naik ke surga, dia utus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Tujuannya apa Roh Kudus tinggal dalam kita? Sehingga kitanya yang berubah. Kitanya yang diubahkan dari dalam. Ya, di dalam kita akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Roh Kudus di dalam kita, saudara. Jadi dengan kata lain, saudara, ya, setelah Yesus bangkit, ditekankan perubahan dari dalam keluar. Dengan kata lain juga, solusi dari masalah-masalah yang kita hadapin, yang berhubungan akibat dari keadaan yang gak sempurna, berhubungan dengan orang yang gak sempurna adalah kita mulai dari dalam. Ilahi kita harus diaktifkan, saudara-saudari. Oleh sebab itulah di dalam Mika 7 ayat 18 ayat sampai 19 ini, ya, dengan 20 penutupnya dikatakan, siapakah Allah seperti engkau? Nah, arti kata Mika adalah siapakah Allah seperti engkau? Sebenarnya Mika itu kalau mau diingat pesannya apa? Siapakah Allah seperti engkau? Itu dia. Tapi Allah yang bagaimana yang dia mau kasih unjuk? Siapa Allah yang seperti engkau? Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dengan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Allah yang kalau berkenan pada kasih setia artinya Allah yang setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa ke dalam tubir-tubir laut. Ketika sesuatu dibuang ke tubir laut, tidak kelihatan sama sekali, saudara-saudari. Ya, sudah nggak kelihatan. Nah, ini Allah yang kita punya. Ini ada hal yang luar biasa dengan penyampaian ini, saudara-saudari. Jadi, Tuhan tadi kan kasih berita kepada si Mika bahwa ini loh jadi masalahnya. Kalian memberontak dan mengkhianati aku. Maka terjadilah masalah-masalah ini. Gitu. Tapi Tuhan kasih solusinya kemudian. Solusi Tuhan terhadap pemberontakan manusia dan pengkhianatan manusia bukan dengan menuntut manusia mampu melakukan sesuatu, karena telah dilihat, telah dibuktikan manusia nggak bisa apa-apa. Tetapi solusi Tuhan terhadap masalah pemberontakan dan pengkhianatan manusia dimulai dari pribadinya sendiri. Pribadinya yang, saudara, dia yang mengampuni dosa, menutupi pelanggaran, membuang dosa-dosa kita ke dalam tubir laut, saudara. Ini pribadi Tuhan yang harus kita mulai nikmati, saudara-saudari. Makanya tadi kan masalah di dalam keadaan zaman Mika sama pula keadaan zaman kita. Dan kita sudah diberikan solusi juga. Nah, luar biasanya kita jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang ada di zaman Mika ini, saudara. Karena sekarang Roh Kudus ada dalam kita. Kita sudah dilahirkan baru dengan karakter ilahi juga sudah ada di dalam kita. Oleh sebab itu, masalah kita, solusi masalah kehidupan kita pun
Dimulai dari karakter ilahi yang sudah ada dalam diri kita, karena kita sudah dilahirkan bersama Kristus, dan kita sudah dilahirkan sama Kristus, maka kita sudah serupa. Salah satu keserupaannya dalam karakter ilahi. Mungkin Anda bertanya, Pak, tapi saya jauh daripada karakter ilahi, saya masih suka marah, nggak sabaran. Saudara-saudari, ya, yang harus kita mulai sadari adalah siapa kita dalam Kristus. Kita di dalam Kristus, kita sudah memiliki kesabaran itu, memiliki karakter ilahi sabar. Yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkannya. Banyak orang tidak sadar ada perbedaan antara belum memiliki dan belum mengaktifkan. Kita orang percaya, anak-anak Allah lahir dari Kristus, sudah memiliki DNA Kristus. Salah satunya adalah kesabaran. Tapi mungkin kita belum mengaktifkannya. Mengaktifkannya perlu pola pikir yang sama dengan pola pikir Kristus, kerajaan Allah. Karena kita warga kerajaan Allah, perlu lingkungan ataupun pola pikir kerajaan Allah, sehingga baru itu semua yang ada pada kita bekerja. Hal-hal yang adikodrati bekerja, saudara-saudari. Amin ya. Sehingga mengubah tuh keadaan yang di luar. Tetapi dimulai dari dalam. Karena Tuhan gak mau kita tergantung dari luar. Kalau tergantung dari luar, kita gak menang. Tapi ketika kita mulai hanya ditentukan dari dalam, yang luar siapapun juga tidak menentukan kita, itulah baru pemenang. Ya? Jadi pemenang gak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Dan Tuhan sudah berikan. Anda belum mempunyai karakter ilahi, tapi mungkin belum mengaktifkannya. Oke, ya, saudara? Ya. Jadi, disinilah pesan kitab Mika sesungguhnya adalah setiap solusi selalu dimulai dengan kita melihat Tuhan. Kenapa kita perlu melihat Tuhan? Karena ketika kita melihat Tuhan, siapa Tuhan? Saudara, membuat kita akhirnya dipengaruhi. Artinya apa dipengaruhi? Kita mulai bisa menikmati Dia. Akhirnya kita bisa mengaktifkan ilahi dalam kita. Mungkin orang bertanya, Pak, ini buat semua masalah, termasuk masalah ekonomi, sakit, penyakit, kan gak ada urusan dengan karakter ilahi. Ya saudara, itu yang diperlihatkan di dalam kitab Mika. Memang hikmat ilahi, hikmat kerajaan Allah di mata dunia itu kebodohan, sehingga kita nggak masuk akal. Ya, tetapi kebalikan juga, hikmat dunia itu kebodohan di mata Allah, saudara-saudari. Anda mau ikut ke siapa? Allah yang sudah menang atas segala sesuatu, ataupun dunia yang terus memberikan tekanan dan kekhawatiran, ketakutan, kegagalan buat kita? Tentu kerajaan Allah, bukan? Dari kerajaan Allah menyatakan itu. Dari dalam yang menentukan karakter kita. Saudara, ya, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, amin. Tetapi mendatangkan kebaikan kadang memerlukan proses waktu, dan selama proses waktu itu kalau kita nggak mengaktifkan karakter ilahi, maka kita hidup di dalam tekanan, kecemasan, ketakutan, nggak bisa menikmatin. Tuhan nggak mau, ya. Jadi kita sering terjebak ketika punya masalah, kita mau beresin dengan usaha sendiri supaya di sekeliling kita dan orang-orang kita berubah. Enggak, saudara. Itu akan kita kecewa dan lelah. Tetapi mulailah dengan Tuhan. Kita mulai melihat Tuhan. Dan melihatnya bukannya dengan ketakutan, tapi seperti Mika, kitab Mika tadi. Wow, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa? Kita melihat keindahan Tuhan, karakter dan pribadi Tuhan yang indah, saudara-saudara. Sehingga ketika kita mulai melihat keindahan Tuhan, karakter yang indah luar biasa, maka kita mau mengecap, mau bersekutu sama Dia. Kita akan kagum sama Tuhan. Kekaguman ini akhirnya membuat kita terus datang ke Dia, melihat ke Dia. Dan inilah yang akan mengaktifkan karakter Allah yang sudah ada di dalam kita, saudara. Amin. Ini yang akan mengaktifkan, dan inilah juga yang membuat, saudara, kuasa Tuhan, kuasa ilahi, kuasa kerajaan Allah bekerja. Karena saudara-saudari, prinsip-prinsip keadaan Allah butuh, saudara, butuh lingkungan ataupun di mana suasana kerajaan Allah. Amin ya. Pola pikir kerajaan Allah.
Dan akhirnya dari pola pikir, Anda akan berubah, memiliki karakter, mengaktifkan karakter ilahi itu. Oke? Jadi apa yang mau disampaikan dalam kitab Mika sesungguhnya adalah pesannya simple, seperti yang arti kata nama Mika itu. Who is like our God? Siapakah yang seperti kita? Tapi dengan kekaguman, saudara. Luar biasa, Allah yang mengampuni dosa, Allah yang setia, mengasihi kami, penuh kemurahan. Sehingga ketika kita punya masalah, tekanan, diperlakukan gak adil, dan kita belum sempurna sekalipun, karena kadang-kadang masalahnya ada datang dari kita juga, kita masing belum mengaktifkan apa yang ada di dalam kita. Tetap aja solusinya sama. Kita datang ke Tuhan, melihat kepada Tuhan, melihat keindahan Dia. Tanpa kita sadari nanti, karakter ilahi, kuasa ilahi itu mulai aktif di dalam kehidupan kita, orang percaya. Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, kiranya memberkati kita semua. Sampai ketemu dalam PA mendatang. Tuhan berkati.